Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, sebagai nasihat saja ya, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri, sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 17 Agustus tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Rabu Kliwon. Rabu Kliwon ini Neptunnya 15 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya, kali ini weton Rabu Kliwon ya dimungkinkan ya potensi keberuntungannya, aspek laksnya atau hokinya ini nanti dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai pengiling, sebagai nasihat, sebagai kewaspadaan. Khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Rabu Kliwon. Tentu ini nanti diharapkan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu beresiko, apalagi berspekulasi ya. Kenapa? Supaya kondisinya ini nanti tidak semakin memburuk ya. Kemudian hari Rabu Kliwon ini bertepatan dengan naas bagi weton Minggu Pahing, kemudian Minggu Pon, Senin Pon, dan was gedenya weton Jumat Pon. Oleh karena itu ya keempat weton ini tadi yaitu Minggu Pahing, Minggu Pon, kemudian Senin Pon dan Jumat Pon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Rabu Kliwon ini bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya, hari Rabu Kliwon ini dianggap baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini dianggap baik, tetap saja teman-teman ini nanti harus berhati-hati ya, jangan sampai bepergian jauhnya ini menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan menuju ke arah timur. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang punya rencana ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, seumpama perjalanan teman-teman ini sudah termasuk rutinitas, aktivitas harian, sudah menjadi kebiasaan, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Berikutnya, hari Rabu Kliwon ini juga termasuk kategori yang boleh dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino cari dalan. Akan tetapi tentu ini nanti diharapkan tidak dipakai ya bagi keempat weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi, meskipun boleh karena bertepatan dengan hari naasnya tadi ya. Kemudian untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Rabu Kliwon ini berkedudukan di arah utara dan timur.
Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Berikutnya, berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan, ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini. Artinya bisa pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat. Dengan begitu ya mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Rabu Kliwon ini termasuk kategori yang boleh dipakai. Boleh tetapi ini belum termasuk kategori yang baik ya jika untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini masing-masing 2 menyatakan baik dan 2 menyatakan tidak baik. Yang baik ini tipe ratu dan werti, sedangkan yang menyatakan tidak baik ini tipe roko dan sempoyong. Nah, meskipun satuannya ini masih diperbolehkan apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, ini nanti tolong diperhatikan ya karena satuannya ini tidak termasuk yang baik-baik amat. Ini nanti ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju ya ini arah pantangan khusus pindah rumah. Jadi jika pada hari itu mau pindah rumah, jangan pindah yang menuju ke arah barat ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Kemudian ini berkaitan dengan ketentuan hajatan. Ya perlu teman-teman pahami, kalaupun nanti hasil perhitungannya ini menyatakan baik, ya ini nanti hanya diperuntukkan, disarankan atau direkomendasikan bagi orang-orang yang dulunya memang terlahir pada bulan Suro atau bulan Muharram. Ya, karena saat ini kita berada di bulan Suro atau bulan Muharram, memang ada perhitungan yang menyatakan seperti itu. Jadi bulan Muharram ini dianggap aman apabila dipakai untuk menggelar hajatan bagi mempelai yang memang dulunya terlahir pada bulan Muharram, asalkan ya petung tinane jatuhnya baik, kemudian kedudukan pekan di bulan hijriahnya juga jatuhnya baik. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ketentuan selanjutnya bahwa hari Rabu Kliwon tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini berkedudukan di pekan ketiga di bulan Suro atau bulan Muharram. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya, Rabu Kliwon ini termasuk hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya, ini ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe pati, kemudian tipe pati, dan tipe pati lagi bermakna buntu, dan ini tentu dianggap hari yang paling tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak tidak langgeng ya rumah tangganya, wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya bahwa hari Rabu Kliwon tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Maktal. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini petung dinane tipe dino turunane kuntilo. Tentu ini dianggap hari yang tidak baik apabila dipakai untuk menggelar hajatan nikah, karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak yang bersangkutan ini sering diganggu orang dan juga sering diganggu oleh bangsa lelembutan ya sejenis setan, demit, jin fasik dan lain sebagainya untuk alam.
Kemudian untuk ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah timur dan utara. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah timur atau ke arah utara. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Rabu Kliwon ini berkedudukan di arah utara dan timur, ya karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Rabu Kliwon tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo susah. Artinya ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan, berbagai urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mas sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.